Semar, penjaga cahaya tanah Jawa. Turunnya Ismaya. Langit ketujuh bersinar keemasan. Tempat para dewa bersenandung dan gamelan suci menggema. Di tengah samudera cahaya itu, berdiri istana Suralaya. Kediaman agung Sang Hyang Menang, dewa tertinggi penjaga keseimbangan jagat. Suatu hari, Sang Hyang Menang memanggil dua putranya, Ismaya dan Manikmaya. Dunia manusia mulai kacau. Para raja menyalahgunakan kekuasaan dan rakyat menderita. Menang tahu, seseorang harus turun untuk menuntun manusia kembali ke jalan kebenaran. Ismaya, engkau tidak akan turun sebagai raja, bukan pula sebagai dewa. Engkau akan menjadi pelayan, penjaga yang tak dianggap, ucap Sang Hyang Menang. Ismaya mengangguk, ia tak keberatan, maka tubuhnya memancarkan cahaya terang. Tubuh agungnya berubah, menjadi bungkuk, hidungnya besar, wajahnya lucu namun teduh. Ia kini bukan lagi Ismaya, melainkan Semar, simbol welas asih dan kebenaran sejati. Di dunia bawah, ia muncul di kaki Gunung Tidar, sebuah tempat sunyi yang menjadi saksi kehadiran sang penjaga. Tidak ada petir, tidak ada kemegahan, hanya angin berembus, menyambut kedatangan sang pengingat. Semar dan kejatuhan kahyangan, dengan turunnya Ismaya, langit kehilangan keseimbangan. Batara Guru, Manikmaya, naik tahta menggantikan posisi kakaknya. Ia memimpin dengan ketegasan, tapi tanpa kelembutan Ismaya. Para dewa mulai merasa hampa. Kahyangan terasa dingin, tertib, tapi tidak hidup, kata Batari Sri. Sementara itu, di bumi, Semar menyaksikan penderitaan manusia. Raja-raja menyebut diri mereka titisan dewa, membangun istana megah, namun rakyat miskin dan tertindas. Ia tahu, ini bukan hanya kesalahan manusia, ini adalah gejala kerusakan kosmik. Semar tidak melawan dengan senjata. Ia mengajar, menasihati, menghibur, dan menyejukkan. Di balik wajah lucunya, ia menanamkan nilai-nilai suci. Kemuliaan bukan di mahkota, tapi dalam hati, ujarnya. Di kahyangan, Batara Guru mulai merasakan ancaman dari dunia bawah. Sesuatu yang dulu ditahan oleh Ismaya dengan kasih sayang mulai bangkit. Kekuatan gelap dari masa lalu menggeliat. Tapi Ismaya, sang penjaga, sudah tidak lagi di langit. Sang Hyang Menang bersabda, ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Ia harus menyelesaikan takdirnya di bumi. Semar tahu, dunia akan menghadapi badai. Ia mulai mencari jiwa-jiwa muda yang bisa ia bimbing, dan mendengar kabar tentang anak-anak Pandu di Hastinapura, para Pandawa. Punakawan lahir ke dunia, dalam hening malam di lereng gunung. Semar duduk bersila, menatap perapian kecil. Ia tahu, seorang diri ia tak bisa menunaikan tugas menjaga dunia. Maka dari sanubarinya yang dalam, ia menciptakan tiga sosok, Gareng, Petruk, dan Bagong. Gareng muncul dari asap, tubuhnya cacat, kakinya pincang, tangannya bengkok, tapi dari matanya keluar cahaya sabar dan ketabahan. Aku mewakili luka manusia yang menjadi hikmah, kata Gareng. Petruk muncul dengan suara tawa, tubuhnya tinggi kurus, hidung panjang, penuh lelucon. Ia adalah penawar kesombongan. Aku diciptakan untuk menertawakan kuasa yang lupa diri, ujar Petruk sambil tergelak. Bagong keluar dari tanah basah, anak gendut polos, selalu jujur dan apa adanya. Aku tak tahu apa-apa, tapi aku tak pernah pura-pura tahu, ucapnya. Mereka bukan hanya pelawak, mereka adalah pecahan jiwa Semar, manifestasi dari penderitaan, kegembiraan, dan kejujuran. Sejak saat itu, mereka menjadi penyeimbang dalam langkah Semar, menyertai perjalanan hidup dan sejarah besar dunia pewayangan. Semar bertemu para ksatria, waktu berjalan, di kerajaan Hastinapura. Anak-anak Pandu mulai tumbuh, Yudhistira yang bijak, Bima yang kuat, Arjuna yang lincah, dan si kembar Nakula Sadewa. Mereka dibesarkan dalam intrik istana, dibayang-bayangi kebencian Kurawa dan tipu daya Duryodhana. Ketika Pandawa muda diasingkan ke hutan karena fitnah, Semar tahu saatnya telah tiba. Ia turun dari gunung, membawa serta punakawan, mencari mereka. Dalam hutan lebat, ia bertemu dengan Yudhistira yang sedang bersedih. Yudhistira menunduk ketika melihat sosok tua Tambun yang tiba-tiba muncul. Siapa engkau, Eyang? Tanya Yudhistira.
Semar tersenyum. Aku bukan siapa-siapa, hanya penjaga cahaya di tengah gelap. Sejak saat itu, Semar dan punakawan mengabdi kepada Pandawa. Tapi bukan sebagai pelayan. Mereka menjadi guru batin. Pengingat ketika para ksatria nyaris tersesat dalam ambisi, kebencian, dan perang. Semar tidak memegang senjata, tapi suaranya bisa menggoyang mahkota. Ketika Bima marah, Semar menenangkannya. Ketika Arjuna ragu, Semar menguatkannya. Ketika Yudhistira terlalu lemah lembut, Semar mengingatkan bahwa kadang, keadilan membutuhkan ketegasan. Dalam setiap langkah Pandawa, ada Semar yang tak pernah terlihat di depan, tapi selalu hadir di hati mereka. Dan saat dunia semakin gelap, justru suara-suara kecil seperti punakawanlah yang membawa cahaya. Kemelut Amarta dan tanda bahaya. Setelah sekian lama hidup terasing dan dikhianati, Pandawa akhirnya mendapatkan hak atas tanah kerajaan mereka sendiri, sebuah wilayah tandus yang dikenal sebagai Amarta. Tak banyak yang percaya tempat itu bisa menjadi kerajaan. Tapi dengan keyakinan, kerja keras, dan bimbingan dari Semar serta para punakawan, Amarta tumbuh menjadi negeri yang makmur, adil, dan dicintai rakyatnya. Semar melihat pertumbuhan Amarta dengan hati yang penuh haru. Ia tidak pernah menginginkan kekuasaan, tetapi melihat keadilan ditegakkan adalah kebahagiaan sejatinya. Ia menghabiskan hari-harinya di bawah pohon beringin tua di tepi alun-alun Amarta, mengobrol dengan rakyat, menasihati petani, dan kadang-kadang ikut tertawa bersama anak-anak kecil. Namun, di balik kejayaan Amarta, awan gelap mulai mengendap di Cakrawala. Tanda-tanda dari langit. Suatu malam, langit merah membara, angin bertiup kencang, dan binatang-binatang hutan turun gunung. Semar terbangun dari tidurnya. Ia berjalan keluar, berdiri memandangi langit barat. Ada yang bangkit, gumamnya lirih. Di kahyangan, Batara Guru juga merasakan hal yang sama. Ia memanggil para dewa untuk mengawasi batas antara langit dan bumi. Tapi tak satu pun tahu pasti dari mana bahaya itu datang. Di bumi, Gunung Kendalisada mulai bergemuruh. Orang-orang bermimpi buruk. Air sungai berubah keruh. Sebuah nama mulai disebut-sebut di lorong-lorong bisu. Kala Sakra, makhluk kuno dari zaman purba yang dulu dikurung oleh Ismaya sendiri dalam segel rahasia. Ia bukan raksasa, bukan manusia. Ia adalah kehendak kegelapan yang terwujud, ujar Semar kepada para punakawan. Kala Sakra, sang pengoyak takdir, mulai membangkitkan pengikutnya, para ksatria hitam yang kehilangan cahaya. Mereka bukan hanya musuh Pandawa, tapi musuh seluruh tatanan jagat. Mereka menyebarkan kabar bohong, membalikkan kebenaran, dan mengadu domba rakyat. Di tengah istana Amarta, Yudhistira, kini menjadi raja, mulai menerima laporan aneh dari desa-desa perbatasan. Hujan darah, tanah tak bisa ditanami, dan orang-orang hilang di malam hari. Arjuna gelisah, Bima marah, Nakula dan Sadewa mulai berlatih siang dan malam. Namun Semar berkata, ini bukan lawan biasa. Mereka bukan hanya ingin menguasai tanah, tapi ingin menghapus kebenaran dari hati manusia. Yudhistira bertanya, apa yang harus kami lakukan, Eyang? Semar menatap raja muda itu dengan mata berkabut. Jangan hanya mengasah pedang, asah juga nuranimu, karena yang akan diuji bukan kekuatanmu, tapi keteguhanmu menjaga cahaya dalam kegelapan. Tugas baru para punakawan, sadar bahwa bahaya ini bukan hanya untuk Pandawa. Semar mengutus punakawan berpencar. Gareng dikirim ke desa-desa untuk menguatkan rakyat kecil, agar tidak mudah terhasut oleh bisikan kebencian. Petruk menyusup ke wilayah musuh, menjadi mata-mata dengan menyamar sebagai pelawak keliling. Bagong ditugaskan ke tempat-tempat suci untuk menjaga pusaka-pusaka kuno yang bisa menjadi alat pelindung jagat. Semar sendiri menyepi ke Gunung Tidar, masuk ke gua tua tempat ia dulu pertama turun ke dunia. Di sana, ia kembali bersemadi. Ia mencari petunjuk, karena ia tahu, saat yang akan datang bukan hanya ujian bagi Pandawa, tapi juga bagi dirinya. Saat kegelapan menutup mata manusia, siapa yang masih bisa melihat? Bukan raja, bukan dewa, tapi mereka yang menjaga terang dalam hati. Dan di antara semuanya, Semarlah yang harus menjadi benteng terakhir. Dengan sepenuh hati, sahabatku,
Mari kita lanjutkan ke bagian yang lebih dalam dan penuh makna dari kisah Semar, penjaga cahaya tanah Jawa, kini memasuki rahasia Gunung Tidar dan kembalinya sang kegelapan. Malam menyelimuti puncak Gunung Tidar dengan kabut pekat. Angin tidak bergerak, suasana begitu hening hingga suara dedaunan jatuh pun terdengar bagai genderang. Di dalam sebuah gua kuno, duduklah Semar, bungkuk namun agung, di hadapan dinding batu yang dipenuhi aksara purba. Gua itu bukan sembarang tempat. Disinilah, ribuan tahun silam, Sang Hyang Menang menyerahkan sebagian rahasia jagat raya kepada Ismaya sebelum ia turun ke dunia. Sebagian rahasia itu tersegel rapat, hanya bisa dibuka saat dunia berada di ambang kehancuran. Kini segel itu mulai retak. Naskah langit, ramalan lenyapnya cahaya. Dengan jari gemetar, Semar menyentuh guratan di dinding batu. Cahaya lembut menyala dan melayang, membentuk aksara yang hanya bisa dibaca oleh makhluk penjaga keseimbangan. Semar membacanya dengan hati berat. Ketika manusia tak lagi mampu membedakan cahaya dan bayangan, penjaga pertama harus bersatu kembali dengan asalnya, agar terang dapat muncul dari dalam kegelapan itu sendiri. Semar memejamkan mata, ia memahami artinya. Akan datang saat ketika cahaya tidak cukup untuk melawan kegelapan. Dan hanya dengan mengorbankan jati dirinya, dunia bisa menemukan kembali arah. Sebuah suara berbisik di dalam pikirannya. Ismaya, saatmu hampir tiba. Kembalinya Kala Sakra, di sisi lain dunia. Kala Sakra, makhluk tua yang dahulu dikurung di lembah sunyi oleh kekuatan Ismaya, telah bangkit sepenuhnya. Sosoknya bukan seperti raksasa, ia adalah bayangan hitam yang terus berubah bentuk, menyerap ketakutan, dendam, dan kebohongan manusia. Ia tidak membunuh dengan pedang. Ia merasuki para pemimpin. Ia menebar kabar palsu, membalikkan nilai-nilai suci, dan membuat kebaikan tampak sebagai kelemahan. Dari balik kerajaannya yang tersembunyi, ia berkata, "Dulu kau mengurungku, Ismaya, tapi kini aku akan membuat manusia memintaku datang sendiri." Ratusan pengikutnya adalah mantan kesatria, pendeta, bahkan raja-raja yang kecewa dan putus asa. Ia membentuk pasukan bayangan. Mereka tidak memakai senjata, tapi menyusup ke dalam pikiran masyarakat. Pertemuan di lembah sunyi, Semar memanggil kembali para punakawan ke Gunung Tidar. Di sebuah lembah yang tersembunyi, mereka berkumpul dalam lingkaran doa. Gareng datang dengan tubuh penuh luka, karena ia menyaksikan desa-desa hancur oleh fitnah yang membutakan rakyat. Petruk datang dengan wajah murung, sebab di negeri musuh, tawa sudah tak lagi dipercaya. Bagong menangis, "Eyang, orang-orang sudah tidak tahu mana yang benar. Mereka bahkan menertawakan yang jujur." Semar memeluk ketiganya. Ia tahu, ini bukan perang biasa. Maka ia membuat keputusan. Kita tak bisa hanya bertahan. Kita harus menyalakan kembali pusat cahaya bumi, Cakra Manunggal. Cakra Manunggal adalah tempat suci di tengah dunia, tersembunyi dan dijaga oleh waktu. Di sanalah, dahulu, cahaya suci bumi pertama kali dipancarkan oleh para leluhur. Menuju Cakra Manunggal. Perjalanan menuju Cakra Manunggal bukan hanya fisik, tapi spiritual. Mereka harus melewati 7 gerbang kesadaran, menghadapi ujian batin, luka masa lalu, ego, dan keraguan. Semar memimpin, diikuti oleh para punakawan. Namun yang mengejutkan, mereka ditemani oleh seseorang yang telah lama muncul dalam bayangan. Batara Guru, saudara Semar, Manik Maya, turun dari kahyangan. "Kakakku, aku tak bisa menahan lagi keruntuhan langit. Aku datang bukan sebagai dewa, tapi sebagai adikmu." Semar tersenyum. "Sudah waktunya kita bersatu. Karena jika langit dan bumi tidak lagi bekerja sama, maka jagat ini akan retak. Perang yang akan datang bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa menjaga kebenaran saat dunia tidak lagi mempercayainya. Dan jika harus binasa, biarlah aku, Ismaya, binasa sebagai cahaya terakhir." Cakra Manunggal dan perjanjian tertua. Langkah-langkah Semar dan rombongannya semakin berat. Udara berubah, awan menggulung di langit seperti naga, dan bumi terasa berguncang pelan setiap mereka melangkah ke arah Cakra Manunggal, pusat semesta yang tersembunyi jauh di dalam hutan purba Nusantara, dilindungi oleh waktu dan nurani. Mereka melewati sungai berwarna perak,
batu-batu yang mengambang di udara, serta hening yang bahkan menelan suara hati. Disinilah batas antara dunia nyata dan dunia rohani melebur jadi satu. Semar berhenti di depan gerbang batu berbentuk lingkaran sempurna. Di sana tertulis dalam aksara langit. Hanya yang benar, tulus, dan bersatu dalam nurani dapat memasuki cahaya awal. Ia menoleh kepada para punakawan. Kita akan masuk bukan sebagai tokoh, tapi sebagai anak-anak dari bumi yang ingin menyelamatkan rumahnya. Lalu gerbang terbuka perlahan. Isi cakra manunggal. Cakra manunggal bukan tempat, ia adalah keadaan. Di dalamnya, tak ada langit, tak ada tanah. Hanya cahaya melingkar dalam pusaran. Dan di tengahnya terdapat singgasana kosong. Tahta dari zaman purba yang hanya bisa diduduki oleh pemegang perjanjian awal antara langit dan manusia. Di atas pusaran cahaya, muncul bayangan sosok-sosok leluhur. Sang Hyang Menang, sang sumber segalanya, Sang Hyang Manikmaya, Batara Guru, dan Ismaya Muda, wajah Semar sebelum turun ke bumi. Mereka tidak bicara, tapi jiwa Semar terhubung. Dalam diam, ia menerima seluruh memori semesta. Ia melihat awal dunia, saat cahaya dan kegelapan bersatu. Saat manusia pertama bersumpah untuk menjaga keharmonisan. Tapi janji itu telah dilupakan. Dan kini, Semar harus menghidupkannya kembali. Perjanjian tertua, Semar melangkah ke pusat pusaran, lalu duduk bersila. Ia merentangkan tangan, dan berkata, atas nama langit dan bumi, aku, Ismaya, putra dari Hyang Agung, bersumpah untuk menyalakan kembali cahaya awal. Bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk kemegahan, tapi agar manusia kembali mengenal dirinya sendiri. Seketika, cahaya menyala dari tubuhnya. Pusaran berputar lebih cepat, dan singgasana kosong pun berpendar. Di luar cakra manunggal, Kala Sakra tiba. Pertarungan tanpa pedang. Kala Sakra tidak datang dengan pasukan. Ia datang sendiri, sebagai kabut hitam pekat yang menghisap kehidupan. Punakawan bersiaga. Batara Guru memanggil senjata langit. Tapi Semar hanya berdiri diam di hadapan bayangan itu. Jangan lawan aku dengan kekuatan, bisik Kala Sakra, karena aku diciptakan dari kelemahan manusia. Semar menjawab, tenang, aku tidak akan melawanmu, aku akan menerimamu, karena dalam dirimu, ada bagian dari semua makhluk. Dan disitulah rahasia besar terungkap. Kala Sakra adalah bayangan Ismaya sendiri. Bagian dari dirinya yang dahulu dibuang, disegel, agar ia bisa menjadi pelindung cahaya. Bayangan itu tumbuh dari luka, dari keinginan untuk tidak merasakan sakit, dari harapan agar dunia selalu sempurna. Semar meneteskan air mata. Ternyata, kau bukan musuh. Kau adalah aku yang belum berdamai. Peleburan jiwa. Semar membuka dadanya. Dari tubuhnya keluar sinar putih lembut. Ia memeluk bayangan itu. Tak ada pertempuran, tak ada ledakan. Hanya pelukan yang memulihkan. Bayangan menangis, lalu melebur menjadi cahaya, dan seluruh jagat bergetar pelan, seperti menghela napas lega. Para leluhur bersujud, punakawan menangis, Batara Guru menunduk hormat. Cakra manunggal pun bersinar sempurna untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun. Warisan yang ditinggalkan, namun, harga dari penyatuan itu adalah satu. Semar tak bisa kembali seperti semula. Tubuhnya memudar pelan-pelan, berubah menjadi partikel cahaya, menyatu dengan cakra manunggal. Sebelum menghilang, ia berkata pada punakawan, jagalah dunia bukan dengan marah, tapi dengan kasih sayang. Karena kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada hati yang tidak goyah saat diuji. Aku tak pergi, aku menjadi bagian dari kalian. Punakawan penjaga zaman baru. Setelah Semar menyatu dengan cakra manunggal, dunia kembali tenang. Gunung-gunung berhenti bergemuruh, sungai-sungai mengalir jernih kembali, tanah yang tandus mulai subur, dan langit terlihat lebih terang dari sebelumnya. Namun bagi Gareng, Petruk, dan Bagong, dunia terasa sunyi. Mereka kini tanpa sosok yang selama ini menjadi cahaya dan kompas hidup mereka. Mereka berdiri di tengah heningnya pusaran cahaya yang perlahan memudar. Di hadapan mereka, hanya tersisa jejak kaki terakhir sang guru, Semar, sang penjaga cahaya. Pesan terakhir yang hidup dalam diri. Saat malam tiba, mereka bermalam di bawah langit cakra manunggal.
Dalam mimpi yang serupa tapi berbeda, ketiganya didatangi sosok Semar, bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam rasa, dalam nurani. Kepada Gareng, Semar berkata, "Jadilah suara keadilan di tengah rakyat. Meski langkahmu pincang, kebenaranmu harus tegak." Kepada Petruk, Semar berkata, "Tertawalah, Truk, tapi pastikan tawamu adalah cahaya, bukan luka yang tertutup topeng." Kepada Bagong, Semar berpesan, "Keluguanmu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan terakhir dunia, saat akal dan ilmu tak lagi bisa diandalkan." Saat mereka bangun, mereka tahu, tugas mereka belum selesai. Mereka bukan hanya punakawan lagi, mereka adalah penjaga zaman baru. Kembali ke dunia, dengan langkah berat tapi tekad bulat, mereka turun dari cakra manunggal. Setiap langkah mereka membawa perubahan. Di desa yang dulu dilanda perpecahan, Gareng hadir sebagai penasihat rakyat. Ia membentuk majelis laku lurus, tempat rakyat bisa berdiskusi tanpa takut. Di kota yang penuh tipu daya hiburan, Petruk mendirikan panggung tawa jujur, tempat di mana kebenaran disampaikan dengan canda, agar mudah masuk ke hati. Sementara Bagong keliling ke pelosok, membawa cerita tentang Semar kepada anak-anak. Ia berkata, "Semar itu bukan orang, Semar itu cahaya dalam diri kalian. Kalau kalian menjaga kebaikan, Semar akan hidup selamanya." Zaman baru, tidak tanpa tantangan. Dunia memang damai, tapi tidak berarti tanpa tantangan. Ada pemimpin baru yang serakah, muncul dari generasi muda. Ada teknologi yang membuat orang lupa nilai-nilai dasar kehidupan. Ada kelimpahan yang justru membuat orang kehilangan arah. Tapi punakawan tidak melawan dengan senjata. Mereka melawan dengan cerita, keteladanan, dan keberanian menjaga hati tetap jernih. Setiap kali seseorang ragu, setiap kali dunia mulai goyah, mereka akan berkata, "Apa yang akan dilakukan Semar kalau ia di sini?" Dan jawaban itu akan datang melalui nurani, penjaga tak bernama. Puluhan tahun kemudian, Gareng, Petruk, dan Bagong telah tua. Namun mereka tidak menua dalam kelemahan, tapi dalam kebijaksanaan. Di hari terakhir hidupnya, Bagong duduk di bawah pohon randu, dikelilingi anak-anak yang bertanya, "Apakah Semar benar-benar ada?" Bagong tersenyum, menunjuk dada anak-anak itu. "Kalau kalian masih bisa memilih jujur walau sulit, kalau kalian masih bisa menolong walau tak dilihat, kalau kalian masih bisa tersenyum meski dunia menyakitkan, maka Semar masih hidup di sana." Epilog Warisan Semar. Cerita Semar bukan tentang kekuatan adikodrati. Semar adalah lambang kesabaran dalam ujian, keteguhan dalam godaan, dan cinta yang tidak bersuara tapi menyelamatkan segalanya. Ia tidak memerintah, tapi dunia tunduk padanya. Ia tidak menghakimi, tapi kebenaran mengalir dari matanya. Ia tidak memiliki apa-apa, tapi ia telah memberi segalanya. Semar tidak mati, ia menjadi cahaya yang hidup dalam setiap jiwa yang memilih kebaikan meski dunia tak menghargainya. Wasiat Wening, surat rahasia dari Semar untuk masa depan. Bertahun-tahun setelah kepergian Semar dan para punakawan, dunia mengalami perubahan besar. Zaman silih berganti, kerajaan runtuh dan bangkit. Teknologi tumbuh pesat, nilai-nilai tradisi mulai tenggelam dalam lautan informasi. Namun di suatu malam sunyi di lereng Gunung Lawu, seorang petapa tua bernama Ki Purwodadi menemukan sesuatu yang akan mengubah arah zaman. Di dalam peti batu tua yang tersembunyi di balik akar pohon beringin, terdapat sebuah naskah berlapis kain putih. Di ujung naskah tertulis dengan tinta emas, "Wasiat Wening," ditulis oleh Ismaya, yang kini kau kenal sebagai Semar. Isi wasiat Wening, wasiat itu bukan hanya tulisan, tapi seperti kata-kata yang langsung berbicara ke hati. 1. Tentang pemimpin. Pemimpin sejati bukan yang menuntut hormat, tapi yang berani lebih dulu menunduk. Bila rakyatmu lapar, jangan makan lebih dulu. Bila rakyatmu takut, jangan kau bersuara nyaring. Tenangkan mereka dengan kehadiranmu. 2. Tentang ilmu dan teknologi. Ilmu dan alat bisa membuatmu melampaui batas. Tapi jika hatimu tertinggal, maka engkau hanya akan menjadi makhluk yang cepat, namun tidak tahu arah. 3. Tentang kebenaran. Jangan ikut arus. Arus besar bisa membawa kayu hanyut, tapi kebenaran seperti batu di dasar sungai.
Ia diam, tapi tak pernah bergeser. 4. Tentang masa depan. Akan datang masa di mana manusia sibuk berbicara, tapi lupa mendengarkan. Sibuk melihat, tapi tak benar-benar memahami. Saat itu tiba. Bangunkan kembali nurani lewat cerita, musik, dan tawa yang jujur. Pesan pribadi kepada pewaris jiwa Semar. Di bagian akhir, Semar menuliskan, kepada siapapun yang membaca ini, jika hatimu bergetar, jika matamu berkaca, dan jiwamu merasa terpanggil, maka engkaulah yang aku tunggu. Engkau tidak perlu jadi sakti, cukup jujur. Engkau tidak perlu hebat, cukup setia menjaga kebaikan. Karena zaman akan selalu berubah, tapi cahaya akan selalu mencari wadah. Kebangkitan jiwa Semar. Ki Purwodadi tidak menyebarkan wasiat ini secara luas. Ia mengajarkan isinya kepada murid-muridnya, dalam bentuk tembang, cerita, dan sikap hidup. Dan dari satu murid ke murid lainnya, warisan itu menyebar. Tak terlihat, tapi terasa. Mereka yang hidup jujur di tengah dunia yang licik. Mereka yang menolong tanpa disorot. Mereka yang tertawa untuk menguatkan orang lain. Mereka adalah titisan semangat Semar. Semar dalam era modern. Di zaman sekarang, Semar hidup dalam seorang guru yang tetap sabar walau gajinya kecil. Seorang petani yang menolak meracuni tanah demi hasil besar. Seorang anak muda yang memilih jujur walau semua temannya memalsukan data. Seorang seniman jalanan yang menghibur bukan demi uang, tapi demi harapan. Semar tidak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi roh kehidupan yang memilih tinggal diam di hati orang-orang yang bersedia menjaga terang. Cahaya itu bernama kamu. Di sudut kota yang ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk dunia modern, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan influencer, bukan pahlawan. Ia hanya seorang teknisi listrik, bekerja membetulkan kabel di atap rumah dan gang-gang sempit kota. Namun di balik kesederhanaannya, Raka memiliki satu kebiasaan, membaca naskah-naskah lama warisan leluhur. Buku-buku tua ia kumpulkan dari pasar loak. Ia menyukai aksara Jawa, dongeng, dan kisah-kisah pewayangan yang sudah tak populer. Suatu malam, ia menemukan buku tua yang nyaris lapuk, Wasiat Wening. Getaran dari dalam. Begitu membaca naskah itu, Raka merasa dunia seakan diam. Kata-kata Semar seperti berbicara langsung kepadanya. Ia tak bisa menjelaskan, tapi ada getaran hangat di dadanya. Seperti suara yang berkata, "Bangkitlah, dunia membutuhkanmu, bukan untuk berperang, tapi untuk mengingatkan." Sejak malam itu, Raka berubah. Ia mulai bersikap berbeda, lebih sabar kepada pelanggan yang cerewet, lebih jujur meski bayaran kecil, lebih ringan tangan membantu tetangga tanpa diminta. Orang menganggapnya aneh, bahkan bodoh. Tapi diam-diam, mereka mulai meniru sikapnya. Cahaya menyebar diam-diam. Raka tidak berkhotbah. Ia tidak ceramah. Tapi tindakannya adalah pesan. Di kota yang mulai keras, Raka seperti oase. Ia menyulut sesuatu dalam diri banyak orang. Seorang pengemudi ojek online yang mulai menolak order fiktif. Seorang bos kecil yang mulai membagi keuntungan adil untuk pegawainya. Seorang anak SMA yang menolak mencontek saat ujian nasional. Semar hidup dalam pilihan-pilihan sederhana ini. Dan dari satu tindakan kecil ke tindakan lainnya, cahaya itu menyebar. Pertemuan rohani. Suatu malam, setelah membantu seorang nenek tua menyalakan listrik di rumah yang hampir roboh, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan, sunyi, hangat, dan di hadapannya, Semar berdiri, tersenyum. "Raka, kau tak perlu menjadi aku. Karena sekarang, akulah yang menjadi kamu. Zaman ini tak butuh orang sakti. Zaman ini butuh hati yang tidak mati. Dan kau telah memilih jadi pelita." Semar kemudian berjalan menjauh, menyatu dengan cahaya pagi. Raka terbangun dengan air mata, tapi juga senyuman yang dalam. Semar tidak akan pernah mati. Kini, Raka tetaplah seorang teknisi listrik. Tapi setiap kabel yang ia sambung, setiap lampu yang ia nyalakan, mengandung cahaya yang lebih dari sekadar listrik. Itu adalah cahaya kesadaran, bahwa dalam dunia modern yang penuh tipu daya, nilai-nilai luhur tak boleh padam. Dan Semar, bukan lagi sekadar tokoh pewayangan,
tapi jiwa yang bersemayam dalam manusia-manusia berhati terang. Penutup cerita ini adalah bila kau merasa sendiri, bila suatu hari dunia terasa kacau, bila kau merasa lelah, dan bertanya, untuk apa semua ini? Maka ingatlah cerita ini, bukan untuk menghibur, tapi untuk membangkitkan. Karena jika kau membaca sampai di sini dan hatimu masih bergetar, mungkin kaulah cahaya berikutnya. Mungkin Semar telah lahir kembali dalam dirimu.